Dari sekian banyak induk organisasi olahraga, PSSI yang tak habis-habisnya menjadi sorotan. Kadang datang pujian, kadang banjir sindiran. Sorotan mengarah ke prestasi menyeret pemangku jabatan tertinggi di PSSI. Yang sebenarnya mau dibawa kemana sih sepak bola dalam negeri ini? Kami bahas bersama Akmal Marhali, koordinator dari Save Our Soccer atau SOS. Selamat malam, Mas Akmal. Selamat malam, Tiffany. Oke, kita ngomongin orang-orang atau kenapa sih sebenarnya kursi dari Ketua Umum PSSI ini seksi sekali sehingga banyak banget yang berebutan. Sekarang terakhir kemarin adalah Kaesang. Entah itu serius atau cuman guyon tapi menyatakan diri katanya mau bersedia jadi Ketua Umum PSSI. Pas nggak? Ya, kalau kita lihat kenapa PSSI menjadi sangat seksi, karena memimpin PSSI sama dengan memimpin Indonesia, Tiffany. Di mana struktur PSSI itu sama dengan struktur kepemimpinan Indonesia. Ada presiden, ada ketua umum PSSI. Kemudian ada gubernur di PSSI, ada Asprof, Asosiasi Provinsi. Ada wali kota di PSSI, ada Aspot. Kemudian ada bupati di PSSI, ada Askam. Sampai kemudian di level bawah pun kemudian PSSI juga punya struktur-struktur yang ikut mendukung. Jadi memimpin PSSI sama dengan memimpin Indonesia. PSSI adalah replika Indonesia. Nah, inilah yang kemudian membuat PSSI menjadi seksi. Yang sangat disayangkan adalah banyak yang menggunakan PSSI sebagai kendaraan politik atau loncatan untuk menuju target politik yang diinginkan. Ini yang membuat sepak bola kita menjadi tidak bisa berprestasi maksimal. Karena apa? Karena pengurus atau ketua umum PSSI atau exco-nya lebih tidak benar-benar ingin mengabdi 100% kepada sepak bola, tapi lebih banyak ingin menggunakan sepak bola dengan supporter yang begitu besar sebagai alat atau kendaraan mereka untuk mencapai popularitas pencitraan, untuk mencapai electoral vote atau untuk menggapai suara-suara dalam kepentingan politik. Okay. Ini yang membuat sepak bola kita sekarang ini berada di tubir jurang atau jalan di tempat, sementara negara-negara lain sepak bolanya semakin maju. Oke, memang siapa Mas Akmal yang menggunakan PSSI ini atau kursi PSSI ini sebagai kendaraan politik? Ya, kalau kita lihat Tiffany dari tadi yang disebutkan, dari mulai Pak Agung Gumelar sampai kemudian sekarang Pak Muhammad Iryawan. Zaman Pak Agung Gumelar masih pemilihan PSSI musyawarah mufakat, tapi kemudian sejak era Nurdin Halid sampai sekarang pemilihan pengurus PSSI sangat kuat dengan money politik atau mengerahkan uang untuk mendapatkan suara terbanyak. Nah, ini yang menarik juga, dari mulai Pak Nurdin Halid sampai sekarang ketua umum PSSI rata-rata kemudian ikut juga berkiprah di jalur politik. Seperti tadi dikatakan Nurdin Halid sekarang anggota DPR, wakil ketua Golkar. Kemudian Pak Johan Arifin sekarang juga anggota Komisi 10. Pak Lanyala sekarang adalah Ketua DPD. Pak Yadi sekarang berstatus sebagai Gubernur Sumut. Bahkan Pak Iwan Bule mau menuju Jabar 1. Nah, ini yang menarik, dua sesi terakhir Ketua Umum PSSI terakhir punya target menjadi orang nomor 1 di daerah. Oke, jadi Anda melihat pokoknya dari eranya Nurdin Halid sampai dengan sekarang itu tadi menggunakan PSSI sebagai kendaraan politik ya, intinya seperti itu ya. Artinya perlu ada reformasi kursi Ketua Umum PSSI karena selalu, bukan selalu, mungkin kebanyakan memang diisi dengan background atau latar belakang itu tadi politik, kemudian pengusaha, militer, sekarang Pak Muhammad Iryawan polisi, ya kan? Nah, perlu ada reformasi ke Ketua Umum PSSI. Saya selalu konsisten mengatakan sepak bola kita ini harus potong satu generasi untuk bisa berprestasi. Kenapa? Karena faktanya 20 tahun terakhir sepak bola kita ini jalan di tempat. Kita butuh generasi Z untuk bisa memimpin PSSI agar PSSI lebih bisa bergerak cepat dan bergerak maju. Generasi-generasi muda yang diharapkan punya idealisme dan juga punya pemikiran progresif, itu yang diharapkan. Karena sejauh ini Ketua Umum PSSI itu ibarat casing handphone, hanya menjadi hiasan saja sebagai ketua, tapi proses bergeraknya sepak bola kita diatur sama orang-orang di balik layar yang 20 tahun terakhir telah mengendalikan sepak bola kita, dan PSSI ibarat sebuah tirani yang sangat sulit untuk
bisa bergerak maju karena menjadi kepentingan kelompok tertentu. Ini yang kemudian membuat saya selalu mengatakan bahwa kalau PSSI mau maju, maka butuh generasi baru untuk menjadi pemimpin PSSI. Nah, sekarang udah ada generasi barunya. Pas tuh tadi kriterianya dari Mas Akmal, Zers, kemudian ada intinya apa ya, semangat baru sehingga bisa membawa perubahan baru. Ada Kaisang Pangarep, entah itu serius atau guyonan atau apalah gitu. Pas nggak sosok Kaisang ini? Kan tadi kalau dilihat dari kriterianya Mas Akmal, kayaknya sebenarnya pas banget tuh. Ya kalau saya lihat ini Kaisang kan biasa bercanda gitu kan. Tapi saya berharap dia serius. Oh ya? Kenapa? Apa perubahan di sepak bola kita gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena perubahan itu akan dimulai dari generasi Z atau generasi baru di sepak bola kita. Nah, Kaisang diharapkan bisa jadi motor penggerak. Cuma permasalahannya seperti yang tadi Tiffany katakan, Kaisang mau maju sebagai ketua umum PSSI sudah terbentur 2 aturan di statuta PSSI. Di belum 30 tahun. 38, bab 5, pasal 38 tentang komposisi komite eksekutif, pasal 4-nya dikatakan, ayat 4 dikatakan bahwa ketua umum PSSI minimal harus berumur 30 tahun. Nah, Kaisang adalah pria kelahiran Surakarta 25 Desember 1994. Artinya saat ini baru berumur 27 tahun. Kalaupun Kongres PSSI digelar pada 2023 nanti untuk suksesi, maka Kaisang baru berumur 28 tahun. Minus 2 tahun untuk memenuhi syarat yang tertuang di statuta. Itu yang pertama. Yang kedua, Kaisang terbentur dengan aturan Komite Eksekutif PSSI harus aktif minimal 5 tahun berturut-turut di sepak bola Indonesia dalam koridor PSSI. Nah, Kaisang, kalau kita lihat dari kurikulum kita ini, baru mengelola Persis Solo pada 2019. Artinya belum 5 tahun Kaisang berkiprah di sepak bola Indonesia. Ini yang membentur generasi-generasi Z untuk bisa masuk ke PSSI. Karena PSSI sudah dibuatkan aturan-aturan yang melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu agar bisa terus berkuasa dengan syarat-syarat yang sangat berat sehingga orang lain tidak bisa masuk kalau belum kemudian memenuhi syarat. Walaupun ya dalam fakta di lapangannya banyak juga aturan itu yang dimanipulasi gitu. Sebagai contoh misalnya kan Pak Edi Rahmayadi atau Pak Muhammad Iryawan belum 5 tahun aktif di sepak bola nasional gitu kan. Tapi kemudian bisa diatur untuk bisa memenuhi syarat 5 tahun itu. Nah, jalan keluar yang paling baik adalah klub-klub sebagai pemilik suara harus mendorong generasi baru ini dengan cara mendorong PSSI untuk melakukan kongres luar biasa, revisi statuta PSSI terkait pasal 38 ayat 4 tersebut yang merupakan syarat menjadi ketua PSSI. Oke, intinya berarti kalau kita lihat, kalau saya tangkap dari pernyataan Mas Akmal, terms condition, ketentuan-ketentuan itu tadi sebenarnya itulah yang mempersulit tidak adanya reformasi, tidak adanya perubahan di tubuh PSSI sendiri karena alot banget, nggak dinamis. Ya benar sekali, aturan itu atau statuta PSSI itulah yang kemudian menghambat regenerasi di PSSI. Padahal kita lihat di konteks sepak bola misalnya, pelatih tidak mampu memimpin timnya dengan baik, maka pelatih dipecat. Seharusnya misalnya pengurus PSSI, ketua umum PSSI ataupun exco PSSI yang tidak bisa bekerja maksimal untuk PSSI, ya harusnya dipecat atau mengundurkan diri. Permasalahannya untuk mundur dan dipecat itu juga dibentengi oleh aturan-aturan yang sangat tinggi kekuasaan kelompok tertentu. Nah, karena itu ke depan perlu gerakan reformasi dari arus bawah, utamanya pemilik suara yang berjumlah 104 suara ini, untuk mendorong perubahan statuta PSSI, utamanya syarat-syarat menjadi ketua umum agar lebih fleksibel. Karena sejatinya sepak bola itu juga fleksibel gitu. Jangan sampai kemudian reformasi tata kelola sepak bola Indonesia untuk menghadirkan generasi baru terhambat oleh statuta PSSI sendiri. Oke, apakah pengalaman itu juga bisa menjadi fleksibilitas? Artinya begini, Kaisang belum memiliki pengalaman yang cukup banyak ya memimpin atau berada di industri sepak bola ini, ya kan, di Persis Solo pun juga baru. Kemudian umurnya pun sangat muda. Itu tidak masalah artinya? Kalau saya sih lihat tidak masalah pengalaman ya. Karena faktanya yang berpengalaman tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi bagaimana bisa memberikan pengalaman kepada orang
di luar lingkup PSSI kalau kesempatan saja tidak diberikan gitu kan. Jadi learning by doing di PSSI itu lebih baik daripada orang yang berpengalaman tahu celah PSSI akhirnya memanipulasi hal-hal yang ada di PSSI yang menghambat prestasi sepak bola kita. Lebih baik orang baru yang punya idealisme, yang berpikir hanya murni untuk sepak bola, tapi mampu melakukan terobosan-terobosan progresif. Saya melihat gini, Tiffany. Klub bola kita sekarang banyak anak-anak muda yang kemudian masuk dan mengelola klub. Seperti misalnya Kaisang. Kemudian di Arema ada Gilang Widya. Di Borneo FC ada Nabil Hussein, anak-anak muda. Tapi langkah-langkah yang mereka lakukan itu sangat progresif sekali, sehingga klub mereka juga bisa berkembang dengan sangat baik. Artinya orang yang tidak berpengalaman kemudian tidak mesti tidak punya kemampuan di sepak bola. Justru belum pengalaman, mereka punya kemampuan yang luar biasa dengan idealismenya untuk cita-cita tertinggi dalam mengelola bola, dalam hal ini adalah PSSI. Oke. Usia muda, tadi kriteria yang Mas Amal sebutkan. Oke lah, Kaisang bolehlah maju jadi ketua umum PSSI. Tapi kalau misalnya kita ngomong, siapa yang bisa menjamin ini juga tidak akan masuk dalam ranah politik? Ya, saya cuma ingin mengatakan kepada Kaisang, kalau kemudian dia benar-benar bersedia maju sebagai ketua umum PSSI, dia harus melihat dulu siapa yang mendorong dia untuk menjadi ketua umum PSSI. Jangan sampai Kaisang juga jadikan sebagai casing saja gitu kan, sebagai alat karena dia anak presiden, kemudian dimajukan sebagai ketua umum, tapi pengelolaan sepak bola tetap diatur sama aktor di balik layar. Kaisang hanya dijadikan pajangan saja, hanya dijadikan boneka, hanya dijadikan wayang. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Kaisang sebelum benar-benar maju sebagai ketua umum PSSI. Siapa yang mencalonkan, niat mencalonkannya apa, dan kemudian punya nggak visi misi yang sama dengan dia untuk benar-benar mengubah sepak bola kita dari sepak bola sinetron menjadi sepak bola yang berorientasi kepada prestasi. Oke, Mas Akmal, ini kan organisasi olahraga tuh banyak banget ya. Selain sepak bola, ada bulu tangkis, macam-macam lah pokoknya. Tapi kenapa sepak bola, kenapa PSSI yang paling mendapatkan porsi banyak jadi sorotan? Mau itu disindir, dicibir, kemudian dipuji tim yang dipuji ya. Tapi kalau ketua umumnya enggak juga gitu. Apa sih sebenarnya yang ada di PSSI itu dibandingin organisasi lain? Ya, yang pertama adalah sepak bola adalah kegemaran paling utama masyarakat Indonesia. 270 juta jiwa penduduk Indonesia, 50%-nya itu diantaranya adalah penggemar sepak bola. Sepak bola juga adalah olahraga yang banyak mengerahkan massa lewat supporter. Dan tentunya ini yang menjadi sorotan ketika kemudian ada masalah, maka banyak mata yang memperhatikan dan juga banyak mata yang sangat jeli untuk melihat problem-problem yang ada. Ini yang membuat PSSI selalu ramai diperbincangkan di publik karena selain yang membicarakan ini penggemar sepak bola, mereka juga menginginkan prestasi sepak bola kita. 275 juta jiwa masa memiliki tim nasional yang tangguh saja nggak bisa. Pasti ada problem di dalamnya. Nah, karena itu problem inilah yang kemudian membuat masyarakat keras. Masyarakat menginginkan adanya perubahan tata kelola sepak bola kita untuk menjadi lebih baik, profesional, sehat, bermartabat, dan tentunya berprestasi. Dan harapan ini akan sangat berbiasa sekali kalau kemudian akan dan dijalankan oleh tokoh baru. Oke. Mas Amal, masih 2023, masih ada 1 tahun lagi. Adakah kandidat yang menurut seorang Akmal Marhali paling tidak boleh nih, kayaknya pas nih ada sekarang? Ya, kalau saya berkeinginan dan berharap mantan-mantan pemain bola justru yang maju menjadi ketua umum PSSI atau mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI, misal ya Kurniawan Dwi Widianto, Bambang Pamungkas, misalnya Boa Solosa. Karena mereka justru akan mengubah wajah sepak bola kita dari nuansa politik kepada nuansa sepak bola yang sesungguhnya gitu kan. Dari nuansa money politik dalam pemilihan ketua umum PSSI dan exco PSSI menjadi nuansa fair play ala sepak bola karena yang maju adalah mantan sepak bola. Seperti dulu misalnya di ini gitu kan. Ini kan kemudian melambangkan bahwa kalau mantan pemain sepak bola maju sebagai ketua umum PSSI, maka diyakini mereka akan membawa ruh sepak bola dalam kepemimpinannya. Tidak ada kepentingan-kepentingan lain yang saya katakan tadi. Sepak bola hanya dijadikan kendaraan untuk mencapai
perjuangan politik untuk mencapai target yang diinginkan. Tapi kalau mantan pemain bola, biasanya pasti akan memperjuangkan untuk memajukan sepak bola itu sendiri. Ya, dan pola strateginya pasti beda karena berasal dari lapangan bola, bukan lapangan politik, lapangan pengusaha, lapangan militer, lapangan kepolisian, begitu ya, Mas Akmal ya. Baik, menarik Mas Akmal. Ya kita lihat saja siapa mungkin setelah Kaisang ini yang akan menyatakan siap dan mau maju sebagai Ketua Umum PSSI. Mudah-mudahan tadi yang Mas Akmal sebutkan generasi Z, Zers ya diharapkan bisa membawa perubahan di tubuh PSSI, sepak bola Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih Mas Akmal Marhali, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam Tiffany, sehat selalu. Malam.